Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi audit sektor publik pada bagian 2, yaitu dengan judul sifat dan karakteristik audit sektor publik. Nah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Yoptariani dan rekan saya. Hai teman-teman, nama saya Fadzila Tusabiro. Mengenai sifat dan karakter audit sektor publik. Nah, ini dimulai dengan sejarah awal ide pemeriksaan keuangan pemerintah atau yang biasa disebut dengan audit sektor publik. Nah, di Indonesia sendiri dimulai pada era reformasi pada tahun 1999. Nah, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2002. Setelah memulai proses yang cukup panjang, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah white paper yang berjudul Reform of Public Financial Management System in Indonesia, Principle and Strategy. Ini menjadi sebuah dasar untuk melakukan pengelolaan audit sektor publik pemerintahan di Indonesia pada masa itu. Nah, berbagai tindak lanjut atas munculnya paper ini yaitu dengan bermunculannya paket 3 undang-undang tentang keuangan negara yaitu pada tahun 2003 dan 2004, yaitu selanjutnya adanya action plan terhadap proses audit. Ini dimulai pada tahun 2008, tepatnya pada bulan Oktober, dengan dukungan hibah dari Asian Development Bank atau ADB. Pemerintah menyetujui dimulainya proyek State Audit Reform Sector Development Program. Nah, ini dibuat untuk lebih memantapkan koordinasi dan juga pengembangan audit sektor publik itu sendiri secara efisien dan efektivitas audit itu sendiri di sektor publik untuk mempengaruhi peran-peran lembaga dan juga organisasi pemerintahan yang dijabarkan dalam bentuk perbaikan kebijakan dalam kerangka hukum bagi lembaga-lembaga audit pemerintahan itu sendiri. Aksi berikutnya adalah petunjuk teknis dan perencanaan audit. Nah, audit sektor publik ini sendiri secara jelas menunjukkan perbedaan yang mendasar antara kewajiban dengan tugas melalui dari sertifikasi akuntan sampai audit terhadap organisasi khusus, penugasan dan pemeriksaan kecurangan, korupsi dan juga nilai uang dari audit itu sendiri. Nah, kegiatan audit ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada pemberian opini, dan yang terakhir yaitu adanya pelaporan. Nah, permasalahan pokok dalam proses audit ini sendiri adalah memberikan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya dengan diperoleh melalui proses pengetesan. Nah, selanjutnya kita masuki yaitu karakteristik audit sektor publik. Nah, ditinjau dari proses atau metodologi teknik audit, tidak ada perbedaan yang mendasar antara audit privat dan juga audit sektor publik. Nah, dijabarkan dalam hal ini perbedaan yang menjadi menonjol. Nah, yang pertama yaitu dari pelaksanaan audit. Nah, saya akan menjelaskan mengenai audit sektor privat. Dalam pelaksanaan auditnya, ini dilakukan di kantor akuntan publik atau yang sering kita sebut dengan KAP. Nah, yang kedua, objek audit. Nah, dilakukan di perusahaan atau entitas swasta. Nah, yang ketiga ada standar audit yang digunakan. Untuk audit sektor privat ini menggunakan standar profesional akuntan publik atau kita sebut dengan SPAP. Nah, ini dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan yang terakhir dilihat dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, pada audit sektor privat ini tidak terlalu dominan dalam audit. Nah, sedangkan pada audit sektor publik kita lihat dari sisi pertama yaitu ada pelaksanaan audit. Nah, di mana di sini berperan penting lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Nah, sisi kedua yaitu objek audit. Dalam audit sektor publik ini yaitu setiap entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga dilihat dari sisi standar audit yang digunakan, di mana yang digunakan dalam audit sektor publik yaitu adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau yang sering kita sebut dengan SPKN. Nah, ini dikeluarkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir yaitu adanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, pada audit sektor publik ini merupakan
merupakan faktor dominan karena kegiatan ini dilakukan di sektor publik dan sangat berpengaruh banyak untuk peraturan keuangan negara. Nah, selanjutnya hal penting dalam perbedaan yang mendasar antara audit privat dan juga audit sektor publik yang perlu teman-teman garis bawahi yaitu adanya standar audit yang digunakan. Pada sektor privat menggunakan standar profesional akuntan publik atau yang disebut dengan SPAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Sementara pada audit sektor publik kita menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah hal yang perlu teman-teman garis bawahi untuk menjadi perbedaan yang paling mencolok antara audit privat dengan audit sektor publik. Nah, selanjutnya, tujuan audit ini sendiri dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan ini berfungsi untuk mendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hasil audit ini kan berupa informasi. Nah, informasi ini diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal, yaitu entitas yang diaudit untuk melaksanakan perbaikan audit internal. Nah, di samping itu hasil ini juga dapat diperiksa oleh pihak eksternal. Nah, di luar yaitu pihak di luar entitas yang diaudit. Nah, untuk mengevaluasi ini ada beberapa kriteria. Nah, pertama yaitu sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya untuk secara tepat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Poin yang kedua yaitu program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dan poin yang terakhir yaitu pelayanan publik diselenggarakan secara efektif dan efisien serta berkeadilan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang kita kenal dengan IAI ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada standar umum, yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga adanya standar pelaporan. Nah, standar umum memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan juga seksama. Nah, sedangkan dalam standar pekerjaan lapangan ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pekerjaannya harus direncanakan dengan sebaik-baik mungkin, dan jika digunakan asisten harus disupervisasi dengan semestinya. Yang kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat lingkungan pengujian dilakukan. Dan yang terakhir yaitu bukti. Nah, bukti audit yang kompeten cukup harus diperoleh melalui adanya inspeksi, pengamatan, pemantauan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit. Dan yang terakhir yaitu adanya standar pelaporan, di mana ini dibagi lagi menjadi beberapa poin yang yang pertama, laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip ini, akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dalam waktu periode yang berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode-periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. Dan poin terakhir yaitu laporan auditor ini harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ega Uktariani. Selanjutnya yaitu standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar umum.
bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Yang ketiga, dalam melaksanakan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama. Yang keempat, setiap organisasi pemeriksaan yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten atau pengendalian mutu eksternal. Selanjutnya, standar pelaksanaan audit kinerja. Yang pertama yaitu pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Yang kedua, staf harus disupervisi dengan baik. Yang ketiga, bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa. Yang keempat, pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa. Selanjutnya yaitu standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama, pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan harus mencakup, yang pertama itu ada pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Selanjutnya, tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. Pelaporan informasi rahasia apabila ada. Dan yang terakhir itu ada laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin. Selanjutnya saya akan menjelaskan summary jurnal tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. Terdapat dua teori, yaitu teori entitas dan teori keagenan. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam Khazanah Perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi, tiap-tiap kementerian negara atau lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam teori keagenan, menurut Jensen dan McLean, mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Selanjutnya yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut LAN dan BPKP, akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah. Perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu akuntansi sektor publik. Teori dan standar akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo, teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan untuk mempelajari teori akuntansi, yaitu yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang terakhir, memperbaiki praktik akuntansi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu laporan keuangan sektor publik, tujuan dan fungsinya. Laporan keuangan sektor publik dibuat tentunya mempunyai tujuan dan fungsi. Menurut Mardiasmo, secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi, yang keempat, kelangsungan organisasi, yang kelima, hubungan masyarakat, dan yang terakhir itu sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan negara. Pengertian kualitas laporan keuangan negara secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Tujuan dan jenis pengawasan keuangan negara adalah kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah digariskan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pencegahan fraud, pengertian dan jenis-jenis fraud. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, fraud berarti penipuan, seorang penipu atau gadungan, kecurangan, penggelapan. Tujuan dan cara pencegahan fraud yaitu tujuan utama pencegahan kecurangan adalah menghilangkan sebab-sebab munculnya kecurangan. Kecurangan sering terjadi apabila yang pertama, pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif. Yang kedua, pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Selanjutnya, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian sebelumnya, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Landasan teori yang digunakan adalah didasarkan pada Grand Theory, yaitu Entity Theory Patton. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor atau reporting entity yang bertanggung jawab kepada pemilik. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan
instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap pencegahan fraud baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu, perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami.